Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang membangun kepercayaan dan etika penjualan. Selanjutnya adalah cara membangun kepercayaan. Hal apa yang dapat dilakukan dalam membangun kepercayaan? Menurut saya adalah pertama, membangun suatu tingkat kepercayaan berawal dengan niat yang baik. Orang itu pikirannya sekarang berbeda-beda. Misalnya, saya contohkan, saya seorang pedagang dan saya akan mempromosikan produk saya kepada klien saya atau konsumen saya. Nah, jika misal klien saya berpikir bahwa niat saya adalah niat yang tidak baik, atau seperti saya mempromosikan atau menjual sesuatu produk saya kepada mereka semata-mata hanya untuk panggilan penjualan, nah itu tidak. Tapi jika saya percaya bahwa niat saya adalah membantu mereka mengurangi stres dengan kebutuhan keinginan mereka, maka saya akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan suatu hubungan kepercayaan. Nah, di sini intinya adalah hubungan kepercayaan itu sangat penting antara penjual dan juga konsumen. Yang kedua adalah kepercayaan dibangun melalui integritas tingkat tinggi di awal. Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan, nilai, metode, atau prinsip. Di dalam dunia kerja seperti saat ini, integritas merupakan suatu nilai penting yang dicari oleh perusahaan. Pasalnya, orang yang berintegritas umumnya memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter yang kuat. Misalnya, seperti konsistensi tadi. Wah, saya harus konsisten terhadap produk yang saya miliki. Wah, saya harus menargetkan produk tersebut harus seperti ini. Nah, jadi konsisten itu sangat penting dalam menetapkan suatu keinginan. Kayak kita tuh tidak harus berubah pikiran, tetapkan atau fokuskan produk itu sesuai dengan apa yang kita tuju di awal. Yang selanjutnya adalah mengevaluasi diri sendiri pada model integritas dan rencanakan strategi yang berkembang. Yang dimaksud mengevaluasi diri pada model integritas, maksudnya gini, kan menurut saya integritas itu adalah suatu konsistensi terhadap nilai. Nah, jadi gimana caranya supaya saya tidak beralih atau tidak mengubah tujuan utama saya? Jadi mengevaluasi diri sendiri, apa saya udah benar ya, apa saya udah konsistensi ya, jadi seperti itu. Dan rencanakan strategi yang kuat. Semisal nih, saya seorang penjual lagi. Nah, saya ingin menargetkan orang tersebut untuk bekerja sama dengan saya. Nah, bagaimana caranya saya supaya bisa menarik orang tersebut? Jadi rencanakan strategi. Strategi apapun harus kita lakukan dan harus kita coba. Selanjutnya adalah definisi kepercayaan. Apa sih kepercayaan itu? Kepercayaan merupakan bagian integral dari hubungan pelanggan dan pemasok yang menghasilkan peningkatan pendapatan dalam keuntungan jangka panjang. Maksudnya dari menghasilkan peningkatan pendapatan dalam keuntungan jangka panjang itu jadi seperti ini. Jika kita ingin usaha berkembang, maka kita harus dapat kepercayaan dari seseorang. Nah, jika kita sudah mendapat kepercayaan dari seseorang, kita akan menjalin suatu hubungan. Nah, hubungan itu bisa jangka panjang atau jangka pendek. Nah, maksudnya jangka panjang, hubungan yang menjalin kerjasama itu konsumen akan selalu memberi produk ke kita, itu akan terus menerus tanpa harus beralih ke produk orang lain. Nah, seperti itu jangka panjang. Jika jangka pendek itu konsumen akan seperti sudah bosan dengan produk kita. Nah, dari kepercayaan itu bagaimana kita harus bisa membuat hubungan yang membutuhkan waktu yang jangka panjang. Kemudian kepercayaan diperoleh ketika pembeli industri percaya dapat mengandalkan klaim atau janji penjual ketika pembeli bergantung pada kejujuran dan keadaan penjual. Kemudian kepercayaan diperoleh ketika pembeli industri percaya dapat mengandalkan klaim atau janji penjual ketika pembeli bergantung pada kejujuran dan keandalan penjual. Dalam kepercayaan kita harus mengutamakan kejujuran, dimana misal kita sudah membuat janji kepada seorang konsumen. Nah, misal saya seorang pedagang, saya mempunyai usaha seperti di bidang pemfotokopian, misal gitu ya. Nah, misal dalam usaha fotokopian saya tidak hanya menyediakan jasa fotokopi, tapi ada jasa pembuatan banner dan lain-lain.
Misal nih, ada seorang klien yang meminta saya untuk membuat undangan pernikahan dan harus selesai pada hari Sabtu. Gimana caranya? Saya harus bisa menepati apa yang diinginkan konsumen. Nah, itu namanya terjadi janji. Nah, janji antara penjual dan pembeli. Nah, kita sebagai penjual harus bisa menepati janji tersebut, dan saya sebagai penjual juga harus bisa menyelesaikan tugas yang diinginkan klien, yaitu menyelesaikan tugas atau pembuatan undangan pernikahan yang harus diselesaikan pada hari Sabtu. Jadi, salah satu kunci hubungan jangka panjang dengan klien adalah menciptakan dasar kepercayaan antara perwakilan penjualan seperti saya tadi dengan organisasi klien atau konsumen saya sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang betapa pentingnya kepercayaan itu. Nah, pertama, mengapa kepercayaan sangat penting? Nah, kepercayaan itu di pasar yang semakin kompetitif saat ini, kepercayaan itu sangat penting. Tanpa kepercayaan, belum tentu bisnis kepercayaan yang dijalankan akan berjalan dan baik, apalagi berkembang. Dalam pembeli biasanya menemukan diri mereka dibanjiri dengan pilihan mengenai produk dan pemasok, seperti banyaknya pesaing saat ini. Nah, dalam lingkungan baru yang kompetitif ini, pembeli menemukan solusi untuk masalah mereka, seperti solusi produk tersebut yang disesuaikan berdasarkan masalah dan kebutuhan khusus mereka. Jadi, pembeli akan membeli produk tersebut sesuai kebutuhan mereka. Misal, produk tersebut itu penting untuk dikonsumsi atau dipakai, jadi pembeli akan membeli. Tapi jika tidak penting, pembeli tidak akan membeli. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepercayaan di sini akan berdampak hubungan yang baik, akan menghasilkan hubungan yang baik, di mana hubungan tersebut merupakan hubungan jangka panjang yang lebih baik antara konsumen dan pembeli. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita mendapatkan kepercayaan. Dari buku yang saya baca, cara mendapatkan kepercayaan adalah pertama dengan cara keahlian. Keahlian ini sangat diperlukan. Mengapa? Jika kita tidak ahli dalam suatu bidang kita, itu akan mempersulit pekerjaan kita. Misalnya kurangnya pengalaman, di mana di dalam suatu perusahaan pasti atasan sangat menghabiskan biaya yang banyak untuk melatih mereka para rekrutan baru dengan harapan mempercepat seperti variabel keahlian. Jadi seperti pelatihan untuk mendapatkan pengetahuan tentang produk, program perusahaan, dan persaingan di ekonomi itu sekarang seperti apa. Nah, itu secara umum adalah mata pelajaran umum yang tercakup dalam sebagian besar program pelatihan penjual. Jadi, kita sebagai penjual harus bisa bekerja ekstra untuk membuktikan terhadap pelanggan bahwa layanan kita itu baik nantinya. Nah, kalian akan mengambil peran penting dalam penilaian pelanggan atas kredibilitas penjual. Selanjutnya adalah orientasi pelanggan. Di sini saya akan mencontohkan. Biasanya orientasi pelanggan ini selalu mencakup pro dan kontra terhadap produk yang direkomendasikan. Contohkan sebagai saya sendiri ya. Misal saya mempunyai usaha di bidang farmasi, yaitu membuat produk kecantikan. Nah, saya di sini menjual produk seperti serum. Nah, saya di sini menjelaskan manfaat serum itu untuk memutihkan, untuk menghilangkan jerawat, untuk menghilangkan beruntusan. Nah, tapi di sini juga saya akan menekankan penekanan terhadap produk saya, yaitu jika kita memakai produk tersebut, pasti ada efek samping dari produk tersebut. Misalnya seperti pengelupasan kulit yang dikarenakan karena akan berganti sel kulit baru nantinya. Jadi intinya di orientasi pelanggan ini bagaimana cara kita menempatkan penekanan terhadap kepentingan pelanggan. Misalnya seperti penyataan manfaat yang jelas yang tidak membebani pembeli dengan informasi yang berlebihan seperti yang saya tadi jelaskan. Jadi saya akan menjelaskan manfaat sekaligus efek samping yang ada di produk tersebut. Jadi informasi itu tidak berlebihan dan apa adanya dijelaskan terhadap pembeli. Selanjutnya adalah keteguhan, dimana misal kita berpikir dari sudut pembeli ya. Nah, pembeli ini berpikir, apakah penjual tersebut bisa diandalkan? Apakah penjual tersebut akan menepati janjinya? Nah, pembeli akan berpikir seperti itu. Seperti yang saya contohkan sebelumnya,
Untuk jasa seperti fotokopi, misal saya seorang penjual atau pedagang yang membuka usaha seperti jasa fotokopi, pembuatan banner dan lain-lain. Nah, saya membuat janji terhadap klien untuk menyelesaikan tugas hari sekian. Nah, janji itu harus saya tepati. Oleh karena itu, kita harus menunjukkan bagaimana cara kita melayani konsumen dengan baik, yaitu dengan cara harus menunjukkan apa yang kelebihan kita punya. Jadi seperti kita harus menepati janji, ya kita harus menepati janji. Dan selain keteguhan seperti itu, kita harus dapat menjaga informasi tentang pelanggan apapun itu, entah itu bersifat rahasia atau tidak. Jadi kita harus bisa menjaga kepercayaan konsumen kita sendiri. Selanjutnya adalah kompatibilitas atau kesukaan, atau juga bisa disebut dengan kesesuaian, di mana pelanggan umumnya suka untuk berurusan dengan perwakilan penjualan yang mereka kenal dan yang mereka suka, dan dengan siapa mereka bisa merasakan ikatan. Contohkan sederhananya seperti ini. Ada dua orang. Yang pertama itu adalah penjual atau pedagang, yang kedua adalah klien atau konsumen, di mana dua orang ini adalah seseorang yang berbeda. Maksudnya antara penjual dan pembeli ini bagaimana caranya untuk bisa menjalin hubungan yang baik. Misal dari klien kita sering mengunjungi penjual, akhirnya kedekatan mereka bertambah. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah klien selalu menghampiri si pembeli, akhirnya mereka bisa makin dekat, misalnya seperti hangout bareng dan lain sebagainya, atau bersepeda bareng kayak gitu. Jadi intinya di sini penjualan harus sadar akan pentingnya membangun hubungan baik di era pembeli ekonomi yang ada pada saat ini. Nah, saat ini tuh penjual harus lebih kreatif dan banyak akal ketika mencoba hubungan baik. Jadi bagaimana caranya supaya kita tetap berhubungan dengan baik dengan konsumen agar akan menghasilkan hasil yang baik nantinya. Mengapa? Karena jika kita mempunyai hubungan yang baik, kita akan menciptakan hubungan yang jangka panjang antara seorang penjual dan pembeli. Yang terakhir adalah keterus-terangan, di mana dalam keterus-terangan ini pasti mencakup kejujuran. Nah, kita sebagai penjual pasti ada kata-kata untuk menenangkan dukungan pembeli, seperti testimoni, dukungan pihak ketiga. Maksudnya dari saya, misal penjual, saya punya teman. Nah, teman ini kayak seperti membantu saya mempromosikan produk saya. Nah, itu namanya dukungan pihak ketiga. Kemudian ada laporan konsumen. Maksudnya ini seperti menyebarkan kuesioner. Jadi kita tahu produk apa yang kurang dari kita, produk kelebihan dari kita itu seperti apa. Nah, itu dijadikan untuk pedoman supaya produk kita harus lebih meningkatkan daya tariknya atau manfaatnya nantinya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang dasar pengetahuan bantu bangun kepercayaan dan hubungan. Nah, semakin banyak penjual tahu, semakin mudah membangun kepercayaan pembeli. Jadi, misal semakin banyak pengetahuan kita dapat, semakin kita akan dapat mengetahui banyak hal. Entah itu dari segi perusahaan, segi dari produk. Nah, dari pengetahuan itu kita dapat mengetahui tentang produk apa yang nantinya kita akan beli. Seperti gambar di atas. Nah, dapat kita lihat dalam pengetahuan basis, dalam menciptakan pengetahuan basis bisa dilihat dari industri, bisa dilihat dari perusahaan, bisa dilihat dari segi produk, layanan atau harga promosi dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang industri atau perusahaan. Pengetahuan industri dan perusahaan, di mana staf penjualan harus memahami operasi dan kebijakan perusahaan mereka sendiri, di mana nantinya pembeli akan menanyakan kepada penjual seperti pertanyaan berupa apakah perusahaan memiliki basis pelanggan lokal, regional, nasional, atau internasional, dan siapa presidennya,
atau CEO-nya, kemudian apa pangsa pasar mereka. Nah, banyak pertanyaan yang akan diajukan oleh pembeli. Nah, penjual ini harus bisa menjawab, karena jika penjual tidak bisa menjawab pertanyaan seperti itu tidak akan menginspirasi kepercayaan pembeli. Penting untuk bekerja sebagai satu tim dengan semua personel perusahaan. Mengapa? Karena ini membantu membangun semangat dan kemauan untuk bekerja sama ketika seseorang penjual membutuhkan bantuan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi saling membantu satu sama lain. Dengan adanya hubungan yang baik, pasti akan menghasilkan hasil yang baik. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nila, teman saya. Saya selanjutnya akan menjelaskan tentang pengetahuan produk. Pengetahuan produk mencakup informasi rinci tentang produsen produk dan produsen itu menggunakan metode produksi terkini atau tidak, dan bahan yang digunakan sebagai produk aman atau tidak untuk masyarakat. Yang ketiga, layanan. Nah, penjual yang efektif harus siap menjawab masalah apa saja yang diajukan oleh pembeli. Misalnya, apakah perusahaan bisa memperbaiki produknya, dan apakah perusahaan mengirimkan produknya ke pihak ketiga. Nah, karena misi pelayanan ini sangat memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Pengetahuan pesaing. Nah, di pengetahuan pesaing ini harus memiliki pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan pesaing mereka untuk lebih memahami posisi strategi produk mereka sendiri saat membandingkan produk lain dengan produk yang satunya, dan menyesuaikan strategi penjualannya tergantung pada pesaingnya. Teknologi di sini penjual harus mempunyai pengetahuan teknologi untuk keuntungan mereka sendiri. Staf penjual harus pandai berkomunikasi dengan pembeli, bisa melalui telepon, sosial media, terus face to face, agar memperoleh minat konsumen dan penjualan yang bagus. Penjualan. Etika penjualan mengacu pada perilaku masyarakat, benar atau salah dalam situasi market, dan mengembangkan kode perilaku yang sesuai dengan standar masyarakat. Yaitu yang pertama, gambar tenaga penjualan eksekutif, yaitu sales marketing eksekutif internasional, yaitu memperhatikan citra wiraniaga yang telah mengembangkan kode etik sebagai prinsip, menguraikan kode etik sebagai syarat minimum untuk perilaku profesional. Yang kedua itu praktik menipu. Nah, biasanya penjual ini memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kelemahannya, malah keunggulannya, dan malah manfaat produk tersebut. Selanjutnya, aktivitas legal. Di sini aktivitas legal yaitu biasanya itu staf itu menggunakan contohnya ini staf itu menggunakan mobil perusahaan itu untuk kendaraan pribadi. Tidak hanya itu saja, biasanya ada suap menyuap yang terjadi agar barang produk itu bisa terkenal di internasional. Jadi itu kayak menyogok gitu loh, menyuap gitu. Yang keempat, non pelanggan berorientasi tingkah laku, yaitu penjual menekan kepercayaan, membangun perilaku pada pelanggan. Contohnya memberikan garansi produk atau jaminan, tapi itu wajib memberikan garansi produk atau jaminan. Bagaimana perusahaan menghadapi etika perusahaan? Banyak perusahaan menghadapi etika penjualan dalam pelatihan mereka, seperti memberikan hadiah dan penggunaan pengingat hukum, yaitu yang pertama untuk tenaga kerja. Salah satunya untuk tenaga kerja ini yaitu gunakan data faktual daripada pujian, pernyataan pujian umum selama presentasi. Yang kedua, untuk organisasi penjualan. Satu yaitu tinjauan presentasi penjualan dengan klaim untuk masalah hukum. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.